wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali saya Kamar Kasar menyapa Anda hari ini, saudara, dalam program acara talk show yang akan senantiasa hadir untuk Anda dari Senin hingga Kamis pukul 10, dan untuk program acara spesial kami pukul 9 pagi. Seperti pada pagi hari ini sudah sama kita ya, bareng kita. Saya ucapkan selamat pagi Bapak Pendeta, Bapak Herman Tamrin, Sarjana Teologi ya. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Sehat Pak ya? Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Iya. Baik, beliau adalah pendeta dari Gereja Toraja atau GTM Pak ya? Gereja Toraja Mamasa. Gereja Toraja Mamasa. Berikut juga mengingat Kota Parepare adalah daerah yang heterogen, yang mana kita adalah salah satu daerah yang memang aman, damai, kemudian komunitas umat beragama kita juga sangat solid ya. Dan hari ini kita membahas bagaimana kemudian saudara-saudara, teman-teman dari umat Kristiani menyikapi atau antisipasi, dalam artian bukan antisipasi, mungkin Bapak Pendeta izin itu bentuk kesiapsiagaan barangkali ya, daripada virus corona. Seperti apa? Silakan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ucapan terima kasih yang pertama dari kelembagaan gereja kami, Gereja Toraja Mamasa, Jemaat Penil Parepare, dan ucapan terima kasih dari seluruh umat Kristiani sekota Parepare, kepada pemerintah kota, Bapak Wali Kota, kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Parepare, kepada pimpinan staf, seluruh karyawan TV Peduli yang boleh bekerja sama saat ini, di mana satu tema dan sorotan tema yang sangat serius yang harus kita percakapkan bersama, yaitu umat Kristiani mengantisipasi virus corona. Umat Kristiani dalam antisipasi virus corona. Senada dengan kebenaran ini bahwa kami umat Kristiani sekota Parepare juga diajak untuk memahami bahwa melalui penerapan hukum kasih yang menjadi landasan bagi iman Kristen untuk senantiasa menjaga keluarga masing-masing di tengah kehadiran virus yang berkembang, dan gereja dan pemerintah memiliki tanggung jawab penting bukan saja menjadi narasumber dari hukum kasih secara teoritis, tetapi juga dapat menolong umat Kristen, bahkan umat sekota Parepare, untuk mampu menerapkan hukum kasih secara konkret dalam antisipasi virus corona. Ini sebabnya menjadi tanggung jawab kita semua, menjadi masalah kita semua. Oleh sebab itu, dalam kebenaran Alkitab yang saya hendak bacakan saat ini, menjadi bagian perenungan kita dalam Matius pasal 22 ayat 37 hingga 40, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kepada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oke, baik. Ya. Nah, kemudian kita kembali kepada bagaimana kemudian umat Kristiani ikut menyukseskan program pemerintah. Ini adalah ada salah satu himbauan memang dari pusat bahwa penertiban tempat ibadah. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana untuk daripada Gereja Toraja Mamasa sendiri, Bapak, silakan. Ya, secara internal dalam menyikapi virus yang berkembang saat ini, dari internal Gereja Toraja Mamasa, dan saya juga percaya dari setiap gereja-gereja juga telah melakukannya, ada dua hal yang sangat penting kita lakukan senada dengan ayat yang saya bacakan tadi, yaitu kita harus menerapkan yang pertama adalah kasih secara vertikal. Artinya, mari bijaksana terhadap diri sendiri. Yang kedua, kasih secara horizontal. Artinya, mari bijaksana terhadap sesama. Dua hal ini menjadi bagian yang sangat penting dalam kehadiran gereja, kehadiran umat Kristen, sehingga kita harus mematuhi aturan pemerintah. Kita harus mengingat dan mengikuti arahan dari pemerintah. Itu sebabnya umat Kristen melakukan ibadah keluarga. Ada juga Alkitab dari firman Tuhan mengatakan dengan jelas bahwa siapa yang berpegang pada perintah memelihara nyawanya, tapi siapa yang menghina firman akan mati. Itu dalam Amsal 19 ayat 6. Terus ada juga dalam Amsal 22 ayat 3, kalau orang bijak itu melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Jadi arahan pemerintah, jadi himbauan pemerintah untuk diam di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah adalah bagian yang terpenting di mana kita harus bijaksana terhadap diri sendiri.
Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tapi orang bebal membesarkan kebodohan. Amsal 13 ayat 16. Oke, baik. Iya. Nah, kemudian seperti ini Bapak. Tadi kan sesuai arahan pemerintah juga memang semua tempat ibadah apapun itu memang dilakukan penertiban demikian ya. Apalagi juga mungkin daripada pihak gereja seluruh Indonesia juga mengindahkan dan mengamini instruksi tersebut. Bagaimana kemudian model daripada proses peribadatan yang kemudian dilakukan, karena kan ada yang mungkin hari beribadahnya Sabtu, ada mungkin beribadahnya Minggu, apakah menggunakan juga sistem IT, sistem online, karena ada beberapa gereja yang saya lihat menggunakan teknologi kekinian untuk melakukan ibadah seperti itu. Ya, jadi poin kedua untuk menjawab pertanyaan ini adalah mari bijaksana terhadap sesama. Kita tahu bahwa dampak virus ini sangat luar biasa. Kontak antar sesama itu sangat rentan dengan penyebaran dari virus ini. Itu sebabnya langkah-langkah dan upaya-upaya yang dilakukan oleh gereja kaitan dengan arahan pemerintah dan ajakan firman Tuhan untuk mengasihi sesama tidak lain tidak bukan kami tidak melakukan ibadah seperti biasanya di gereja-gereja dalam bentuk pengumpulan orang banyak atau persekutuan umat, tapi kami mengikuti arahan PGI pusat untuk kami melakukan ibadah di rumah-rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah di rumah-rumah dalam konteks seperti apa Pak? Dalam konteks kami memfasilitasi dengan liturgi-liturgi atau tata ibadah yang disebarkan ke rumah-rumah. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga teman-teman dari gereja lain yang melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Gereja Toraja Mamasa, yaitu melakukan ibadah secara live di mana pendeta atau gembala seperti ini lewat TV Peduli, bantuan pemerintah, kita menyampaikan renungan dan mereka cukup menonton atau melihat di rumah masing-masing lewat TV Peduli. Ada juga yang bisa mengakses lewat YouTube atau fasilitas Facebook dan lain-lain. Tapi jadi tidak ada yang maksudnya beribadah di satu tempat kemudian dengan lebih dari 10 orang barangkali tidak ada ya? Untuk sementara kita hindari. Oke, baik. Iya. Kita jeda dulu saudara, Pak Pendeta, kita jeda dulu. Baik. Saudara jangan kemana-mana, saya masih akan segera kembali selepas yang berikut ini. Mikir ko, walaupun tidak ada mengkulit siapa lagi.
Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah gundul akibat bencana alam ataupun akibat dari penebangan hutan secara liar. Tujuan reboisasi yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup makhluk hidup, baik manusia maupun hewan. Reboisasi dapat membantu mengurangi polusi, terutama polusi udara akibat asap kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Manfaat reboisasi lainnya adalah untuk meningkatkan sumber daya alam, menurunkan efek pemanasan global, mencegah bencana alam seperti longsor dan banjir, serta mengembalikan fungsi hutan. Marilah bersama-sama kita jaga alam ini dari kehancuran, karena satu dunia, satu kehidupan, dan satu kesempatan untuk menjaganya. Pesan ini dipersembahkan oleh Gunakanlah air seperlunya saja, karena air adalah sumber kehidupan kita. Baik, saudara pemirsa, masih bersama kami dengan tema kita hari ini seputar bagaimana umat Kristiani menyikapi atau mengantisipasi virus corona. Berikut ini Pak, kan memang ini adalah sebuah, di Parepare juga kita melihat bahwa memang kita heterogen ya, banyak teman-teman umat Kristiani selain daripada tempat peribadatan, juga ada sekolah-sekolah yang juga berlatar belakang istilahnya sekolah Kristen demikian, baik itu taman kanak-kanak sampai ada SMP ya. Nah, bagaimana kemudian mungkin Bapak tahu bagaimana, apakah kemudian mengikuti kebijakan pemerintah dan proses pembelajaran yang kemudian diterapkan, karena mengingat ini adalah sekolah-sekolah yayasan gitu, silakan. Jadi sangat jelas bahwa baik lingkungan gereja maupun juga lingkungan sekolah semuanya sangat-sangat serius melihat akan hal ini, sehingga model pembelajaran khususnya kepada anak-anak sekolah sekarang diarahkan ke rumah, diliburkan. Ya, itu adalah salah satu upaya dan antisipasi untuk mencegah penyebaran dari virus ini. Yang berikut, anak-anak juga diajarkan dan terus kami ingatkan, baik di lewat orang-orang tua, lewat Facebook, lewat media-media sosial, bahwa rajin mencuci tangan itu sangat penting, hidup bersih itu sangat penting, terus menjaga kekebalan tubuh, kesehatan itu sangat penting, sehingga anak-anak bisa tetap terlindungi dengan tubuh yang sehat lewat arahan dari orang tua, lewat arahan dari guru-guru di sekolah. Dan saya percaya juga setiap guru selalu mengecek. Ya, jadi ada sekolah-sekolah tertentu yang selalu mengecek kondisi dan situasi anak-anak didiknya baik di rumah, sehingga tetap terkontrol dan tetap diingatkan bagaimana pola hidup sehat. Oke, jadi itu tidak ada perlakuan khusus, semuanya sama ya. Semuanya sama mengikuti program pemerintah. Anak-anak bukan diliburkan, tapi belajar di rumah. Belajar di rumah. Ya. Baik. Nah, kemudian ini seperti statement dikeluarkan yang terus-menerus jor-joran gitu, hampir di setiap lini kehidupan, karena ini memang masalah internasional. Bagaimana kemudian pihak gereja mungkin saya yakin banyak teman-teman saya juga yang merupakan pelayan di gereja demikian, yang banyak melakukan aktivitas bakti sosial barangkali, atau mungkin ikut merasakan memberikan bantuan, atau mungkin ada bentuk upaya-upaya preventif yang kemudian dilakukan oleh pihak gereja. Silakan. Ya, jadi pihak gereja, khususnya kami Gereja Toraja Mamasa, dengan inisiatif sendiri dalam aksi sosial untuk mencegah penyebaran virus yang semakin berkembang ini, hal yang pertama yang kami buat adalah kami tidak menunggu dari pemerintah, tetapi secara inisiatif, secara khusus Gereja Toraja Mamasa, kami sudah melakukan penyemprotan disinfektan di ruang gereja, dan kami sudah menyiapkan alat untuk cuci tangan, bahkan kami memerintahkan dari pihak kelembagaan gereja untuk membuatkan air yang bersih untuk setiap orang yang datang mencuci tangan. Wastafel ya. Ya, seperti itu dengan sabun. Lalu yang berikut,
secara konkret social distancing itu juga kami terapkan. Jadi orang-orang yang datang yang punya kepentingan baik di tata usaha gereja atau kebutuhan-kebutuhan berkaitan dengan gereja atau keagamaan, itu tetap kami mengharapkan untuk tidak berdekatan, selalu menjaga jarak ya seperti yang kita lakukan saat ini. Kemudian secara khusus saya pribadi, kami dipelengkapi dengan alat-alat seperti ini sebagai wujud bahwa kita harus tetap menjaga setiap kondisi yang ada. Ya, kami menyemprot meja dan seterusnya yang telah digunakan. Ya, tentunya juga dengan masker yang kita pakai sekarang. Terus juga ada alat-alat yang secara pribadi yang kami diharapkan untuk terus kami bawa, yaitu penyemprotan untuk alat tangan seperti ini. Secara simpel bisa disimpan di dompet atau seperti ini. Oh, iya. Ya, yang dimana ketika saya kira ini hampir setiap orang juga sudah punya gitu ya. Dan bukan suatu hal yang sekarang bukan hal yang ajaib ketika kita melihat ya semprot-semprotan, karena ini memang sudah menjadi kewajiban dan ada protapnya untuk apalagi di tempat publik memang wajib untuk dilakukan penyemprotan disinfektan. Meskipun tadi disinfektan di garis kemarin dokter menekankan jangan sampai disemprot ke tubuh karena itu berbahaya. Iya, berbahaya gitu, karena itu hanya untuk bidang-bidang ruang saja. Baik, kemudian bagaimana aktivitas sekarang? Saya yakin banyak mungkin teman-teman agama Kristen yang mungkin di bulan ini atau di bulan kemarin ada yang berencana untuk menikah dan menggunakan gereja. Bagaimana kebijakan gereja kemudian menyikapi hal itu, Bapak Pendeta? Iya, jadi sekali lagi kebijakan gereja senada dengan ayat yang kita dengar tadi bahwa hendaklah kita mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Itulah hukum kasih, bahwa jangan sampai karena sakit satu orang menyebabkan kerugian atau malapetaka bagi banyak orang. Itu sebabnya dari himbauan PGI yang diteruskan ke lembaga-lembaga gereja kami, bahwa untuk pernikahan-pernikahan yang ada, wacana-wacana atau rencana-rencana pernikahan itu sebaiknya ditunda. Ya, ditunda sepanjang batas waktu yang diberikan, yang tidak ditentukan, dan kita menunggu arahan pemerintah. Seperti itu. Oke, jadi sama, tidak ada istilahnya ini merupakan rasa sakit yang kita derita bersama tentu saja, dan tentu sama mari kita sama-sama mengobati diri kita, keluarga kita, dan juga komunitas kita seperti itu. Kita jeda dulu Bapak Pendeta, kita saksikan dulu yang berikut ini, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati dan banggakan segenap warga Parepare, masyarakat saya. Pada saat sekarang ini kita menghadapi masalah yang sangat serius. Masalah nasional dan bahkan dunia internasional, yaitu adanya virus corona. Virus corona ini harus kita bersama-sama memeranginya. Kondisi ini sangat serius, namun tidak boleh kita panik. Olehnya itu, saya Wali Kota Parepare menghimbau kepada segenap masyarakat Parepare untuk senantiasa menjaga kebersihan dan daya tahan tubuh. Ini adalah salah satu cara untuk menangkal penyebaran virus corona. Selanjutnya, saya mengajak kepada kita semua untuk menerapkan pola hidup sehat dalam lingkungan keluarga. Ini juga salah satu cara untuk menahan penyebaran virus corona. Karena kami tidak tahu, tidak ada yang bisa memprediksi virus corona ini berada di mana-mana. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah secara rutin cuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. Kepada saudara-saudaraku sekalian yang saya banggakan, masyarakat Parepare, batasi berjabat tangan. Karena cara penularan virus corona ini tidak melalui udara, tetapi melalui kontak fisik antara satu manusia dengan manusia yang lainnya. Sekali lagi, saya mengajak kepada segenap warga masyarakat Parepare, tingkatkan daya tahan tubuh kita dengan mengkonsumsi gizi yang berimbang,
kurangi aktivitas di luar rumah. Itulah sebabnya saya mengambil kebijakan semua sekolah-sekolah di kota Parepare ini, dari semua tingkatan dan kejuruan, untuk diliburkan, dalam artian dirumahkan. Artinya dirumahkan, anak-anak kita tidak boleh berada di luar rumah. Di dalam rumah tetap ada aktivitas belajar mengajar yang model dan tata caranya akan diatur di sekolah masing-masing. Saya menghimbau kepada orang tua murid, jaga anak-anak kita. Jangan sampai diliburkan atau dirumahkan, anak-anak kita justru beraktivitas di luar rumah. Sekali lagi, saya berharap kurangi aktivitas kita di luar rumah. Dan yang tidak kalah pentingnya, apabila ada anggota keluarga kita yang mengalami flu, influenza dengan gejala batuk dan sesak, segera hubungi call center 112. Sekali lagi, apabila ada keluarga kita yang terserang flu dengan ciri nyeri tenggorokan, suhu badan di atas 37,5 derajat Celcius, maka bersegeralah hubungi call center 112. Tim medis kami siap siaga 1 kali 24 jam. Dan yang tidak kalah pentingnya, saya juga himbau kepada masyarakat Parepare, hindari untuk menghadiri acara-acara atau kegiatan yang melibatkan banyak orang. Dan hal ini saya sudah instruksikan kepada semua instansi dan jawatan, baik BUMN, BUMD, dan organisasi-organisasi lainnya, agar supaya semua kegiatan-kegiatan atau acara-acara yang sudah terjadwal harus ditunda sambil menunggu waktu yang memungkinkan. Dan saya juga sudah menghimbau dan bahkan memerintahkan semua kegiatan-kegiatan perjalanan dinas ditiadakan untuk sementara waktu. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan banggakan, ini bukan sesuatu yang membuat kita harus masa bodoh. Justru keadaan ini saya mengajak kita semua untuk secara bersama-sama melawan virus corona ini. Hari ini secara simultan saya sudah memerintahkan tim untuk turun melakukan penyemprotan desinfektan, baik di sekolah maupun di sarana umum, pasar, halte bus, mobil-mobil umum, angkutan umum, dan tempat-tempat lainnya, bahkan sampai di masjid, untuk memotong mata rantai penyebaran virus corona ini. Itulah harapan-harapan saya, himbauan-himbauan saya kepada rakyat saya. Mari kita jaga keadaan ini. Kita berdoa, kita bersikir di rumah kita masing-masing. Mudah-mudahan apa yang terjadi sekarang ini, yang merupakan ujian dan cobaan bagi kita semua, kita bisa lewati dan kembali tentram sebagaimana mestinya. Sekali lagi kepada warga saya, jangan panik. Tidak boleh panik dengan kondisi dan keadaan ini. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah bersama-sama memerangi virus corona ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, melindungi kita agar supaya kita bisa keluar dari situasi dan keadaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebersihan lingkungan cegah terjadinya banjir. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang terawat. Bagaimana jika kita tidak merawat lingkungan kita? Aku mau buang sampah dulu ah. Di sini aja deh.
Waduh, mendung. Pulang aja deh. Nah, hujan. Waduh, kebanjiran. Jagalah kebersihan untuk hidup lebih baik. Pesan ini dipersembahkan oleh kantor. Ini Rispa, ada berita dapat di sosmed, katanya akan terjadi gempa di Sulawesi. Air laut pun surut dan banyak warga Pinrang yang mengungsi. Astagfirullah, berita hoax itu jangan kita lalu percayai. Jika mendapati berita toh, klarifikasi kita lebih dahulu. Itu warga Pinrang mengungsi jadi korban berita hoax. Baik saudara pemirsa yang kami cintai, masih dalam program acara talk show hari ini dengan salah satu saudara kita Bapak Pendeta Herman Tamrin, sarjana teologi. Bagaimana kemudian para pemirsa, masyarakat Parepare umat Kristiani menyikapi secara bijaksana dan bertanggung jawab tentunya Bapak Pendeta ya. Bagaimana kita sama-sama mengindahkan dan melaksanakan instruksi daripada pemerintah, bukan pemerintah kota, tapi juga ini sudah dari langsung dari Bapak Presiden untuk bagaimana kita menyikapi ini dengan amat serius. Silakan Pak Pendeta. Jadi umat Kristen sekota Parepare, khususnya Gereja Toraja Mamasa, bahwa perlu kita sadari bahwa untuk memutus mata rantai virus corona yang berimbas kepada dampak banyak orang, itu sebabnya kami sangat membutuhkan dukungan para umat dan pemahaman yang benar bahwa kebijakan pemerintah, kebijakan gereja adalah hal yang terpenting untuk kita perhatikan bersama sebagai wujud hukum kasih yang berlaku di tengah-tengah umat Kristen. Kita perlu sadari bahwa ibadah di rumah sama sekali tidak mengurangi cinta jemaat terhadap Allah. Allah tidak hanya berkenan hadir ketika kita berada dalam gedung gereja beribadah, tetapi juga ingat Allah hadir di rumah-rumah kita, yaitu ketika kita beribadah, Allah tidak melihat jumlah. Ada firman Tuhan berkata, jika dua orang, tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian,
Saya berharap dengan sungguh, marilah sekali lagi kita menerapkan hukum kasih ini. Mari kita bijaksana mengantisipasi virus corona, dimulai dari diri sendiri demi keselamatan bagi banyak orang. Demikian kebenaran yang baru saja kita dengar dari percakapan hari ini. Mari umat Tuhan, kita tetap ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Amsal 18 ayat 6. Kalau bukan Anda, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Itu sebabnya mari kita bersama, bersatu memerangi virus corona ini. Dan saya mengajak kita untuk bersama tetap berdoa bersama dan bisa berharap dan bersandar kepada Tuhan untuk masalah yang kita hadapi. Saya ingin berdoa, mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Engkau tetap mengasihi kami umat-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, masyarakat kota Parepare, seluruh umat Kristiani di kota Parepare. Berkatilah pemerintah kami, Bapak Wali Kota, TNI Polri. Berkatilah upaya-upaya medis yang dilakukan dalam mencegah penyebaran virus corona ini. Berkati para medis yang bekerja. Berkati pelayanan TV Peduli bersama pimpinan, staf, dan seluruh yang terlibat. Biarlah berkat Tuhan selalu menaungi kami semua dengan kesehatan, dengan kebaikan dan perlindungan dari Allah. Berkati lembaga Gereja Toraja Mamasa, seluruh umat Tuhan Kristiani yang telah mendukung kegiatan-kegiatan pemerintah dalam antisipasi virus corona. Inilah doa kami ya Allah, ini permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jadi saudaraku yang saya kasih, tetap di TV Peduli, karena bersama Tuhan kita cakap melakukan segala perkara. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih. Dan yang penting untuk kita, saudara pemirsa, bagaimana kemudian kita menjalankan instruksi pemerintah ini dengan penuh tanggung jawab. Karena kalau dikatakan dokter berada di garda terdepan, ada yang lebih di depan lagi seperti saya, masyarakat sebenarnya. Yep. Karena jangan itu kita ke dokter itu sudah di second point gitu. Masyarakat lah yang kemudian berada di first step untuk memutus dan memotong mata rantai virus corona. Dan mudah-mudahan juga semua komunitas itu bisa menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Dan kita di instruksi dari Bapak Pendeta untuk teman-teman Nasrani bisa diindahkan demikian. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam buat teman-teman semuanya. Dan saudara, cukup sampai di sini kebersamaan kita dengan tema seputar bagaimana teman-teman Nasrani atau umat Nasrani melakukan kegiatan preventif atau siap-siagaan dan melakukan peribadatan di tengah merebaknya virus corona dengan tetap mengindahkan dan menjalankan instruksi pemerintah dan juga kebijakan dari gereja masing-masing. Saya Kamardika Sari pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.